Selamat sore. Mana ya? Kayaknya kepesertaan. Ya, langsung aja kayaknya. Silakan, Mas. Mau mulai dulu. Dia langsung tanya gitu kan? Ini suara saya masuk nggak? Ya, masuk. Oh, sebenarnya. Jadi ini sudah notebook saya untuk model ML-nya, dan di situ kita sudah coba trainingnya, dan juga udah coba di save. Cuman kita kurang yakin apa memang benar gitu caranya. Oke, bisa di share notebooknya nggak? Bisa saya mau lihat langkahnya teman-teman buat notebooknya kayak gimana. Oh, ini yang apa yang di Discord kemarin kan, yang apa namanya problemnya? iya. Oke. Iya. Ini kita import terus load modelnya. Kemudian ini untuk ambil dataset. Kita pakai LoRa. Ini itu udah selesai juga kan 500 ya. Oke. Terus dites, oke. Nah, terus ini untuk promnya. Oke. Kemudian ini save model. Oke. Oke, jadi errornya di bukan kok. Oh, ini ya karena runtime waktu itu. Ya. Runtime-nya error. Oke, terus? Nah, saya bingungnya di sini. Kalau setahu saya kan kayak ada banyak gitu. Ini ada yang save, terus kemudian ini ada yang save to preset. Itu bedanya di mana dan pakai yang mana untuk kasus ini? Bebas saja sebenarnya teman-teman mau pakai yang mana, karena nanti pas teman-teman pasang di backendnya itu nanti menyesuaikan sendiri mau yang pakai yang preset atau mau ngambil yang langsung model mentahnya yang A5 itu yang langsung weight-nya. Jadi sama aja sebenarnya filenya, cuman beda cara loadnya nanti. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai yang preset, jadi nanti kan ini runtime-nya mati kan ya? Mati. Oke. Kalau misalnya di save yang preset ini itu kan nanti ada folder sendiri save preset itu kan. Saya bakalan banyak batuk-batuk ini. Kan ada folder save preset. Nanti teman-teman bikin jadi zip aja itu filenya, itu yang di download. Yang folder save presetnya itu. Nah, itu yang di download. Nanti teman-teman kalau mau loadnya pakai kode yang saya bisa coret tadi. Oh, nggak bisa. Di atas ya. Yang ada tadi itu load itu from preset. Causal LM from preset. Jadi nanti loadnya tinggal pakein saja. Yang satu baris ini loadnya. Udah itu aja. Kalau teman-teman mau pakai nanti tinggal import semua dari atas jadi minus bagian trainingnya. Terus load pakai ini, udah kodenya di bawah yang teman-teman coba tes tadi itu kan yang buat tes masuk promnya, pakai itu aja udah selesai. Yang ngeload ini berarti dari bagian sisi ini. Dari cloudnya yang masalah di belakang. Cuman setahu saya kalau teman-teman bikin custom model seperti ini, yang ini kan ceritanya
tanda kutip ya. Ini teman-teman trainingnya pakai Google Colab, artinya training mentahan, itu nggak pakai Iya. Vertex kan. Kalau nggak salah ini kayaknya pakai Kaggle punya bukan? Oh, apanya ini? Anunya, trainingnya pakai yang punya Kaggle atau pakai Vertex? Ini dari Vertex Mas dikasih ini Collab Enterprise. Oh oke, oh berarti ini yang Vertex-nya dipakai buat ngambil model doang ya? Bukan Iya, training pakai kayaknya Vertex kan? iya seharusnya. Coba ke atas dulu, saya tadi skip kayaknya. Oke, cocok. Jadi ini bukan pakai yang apa namanya Vertex AI yang kita nggak masukkan di collab lagi, udah cocok. Artinya teman-teman ini sebenarnya yang mau diambil ini model mentahnya. Nanti teman-teman tinggal pilih saja. Bedanya adalah kalau yang seperti ini teman-teman mesti bikin endpoint sendiri, dalam artian yang CC nanti mesti bikin kode dalam, saya belum pernah coba JS, katanya ada yang JS sekarang tapi saya belum pernah coba. Kalau saya kemarin ini bikinnya pakai Python aja, jadi kode Python yang jadi endpointnya. Kalau teman-teman mau bikin Pythonnya jalankan model terus di tengah-tengahnya ada Node.js lagi, itu bisa. Setahu saya ada juga caranya buat ngelot yang aneh, cuman setahu saya preset itu nggak bisa di JavaScript. Saya nggak tahu kalau udah ada update-nya, saya belum cek, tapi seingat saya preset itu nggak bisa dipakai di JavaScript. Kalau yang H5 itu kan bisa. H5 itu kan jadinya kayak model biasa aja. Sudah pernah baik biasa itu udah bisa. Nah ini, oh ini masukin di halamannya juga. Ini yang save preset ini teman-teman zip aja, jadi bikin satu apa namanya kode lah gitu. Save presetnya, terus itu yang di download buat nanti diupload ke servernya kalau butuh. Karena pasti nanti mesti pindah ke server yang di CC kan, entah pakai Google Cloud atau pakai VM atau apa, terserah. Oh. Ini yang old way. Ini kalau teman-teman mau pakai yang model formatnya Keras punya, H5 kan yang punya Keras. Kalau yang apa tadi yang preset itu dia JSON kalau nggak salah, outputnya itu jadi JSON itu presetnya doang. Kalau teman-teman mau pasang di API-nya Vertex, ada kan apa namanya saya lupa. Terakhir saya ingat namanya Vertex Cloud, tapi biasanya kan namanya suka tiba-tiba berubah itu. Gemini apa itu kan sudah berubah-ubah namanya. Kalau nggak salah dulu saya ingatnya namanya Vertex Cloud, yang diupload itu file JSON. Nah itu yang save preset. Nah, kalau teman-teman mau ngelotnya pakai Keras, jadi kayak apa namanya Keras load bla 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 gitu kan, atau load model bla bla bla, nah itu teman-teman save pakai yang ini, yang H5. Nah file yang diambil cuman yang ini saja, Gemma LM Finetune V1 gitu kan, cuman itu saja yang teman-teman download nanti. Nah, jadi kalau yang ini teman-teman jalanin pakai JavaScript itu bisa. Jadi kan kalau nggak salah teman-teman di ILT-nya kan udah diajar itu, yang Cloud kan udah diajar gimana ngeload model Keras masuk ke JavaScript kan kalau nggak salah, atau TF-Lite ya. Saya nggak ikut anunya CC, soalnya nggak ikut materinya CC. Antara itulah, kalau bukan model Keras kan TF-Lite kalau nggak salah. Nah kalau teman-teman mau convert ke TF-Lite agak sedikit rempong, tapi ini bisa, H5 ini bisa teman-teman convert jadi TF-Lite. Kalau preset teman-teman nggak bisa convert ke TF-Lite, tapi saya nggak sarankan teman-teman convert ke TF-Lite. Kalau nggak salah masih ada error nggak jelasnya itu, apalagi kalau teman-teman pakai Google Colab. Soalnya Colab sekarang terupdate ke Python 3.10, itu bakalan muter-muter itu namanya. Mending kalau pakai MediaPipe, menurut saya masih oke sih kalau MediaPipe. MediaPipe kan nggak convert. Jadi bedanya cuma itu saja. Teman-teman kalau butuh model yang Keras, pakai yang ini. Tapi kalau teman-teman maunya pakai nanti yang saja yang punya API-nya dari Vertex Cloud, di atas save preset. Kalau dalam proses training sekarang, saran saya simpan yang Kerasnya juga, download juga. Kan size-nya paling berapa mega gitu kan, berapa ratus. Seingat saya nggak sampai gigaan. Seingat saya, nah, tergantung trainingnya. Tapi ini trainingnya udah pakai datasetnya teman-teman. Iya.
Udah ya, aman ya. Sudah dites juga. Tesnya belum sampai yang kayak gimana sih, cuman prom biasa gitu. Oh, oke. Tapi paling tidak modelnya kita udah konfirmasi modelnya bisa jalan kan? Iya. Ya, bisa di scroll ke atas yang preset itu kalau nggak salah ada tesnya itu. Ya, yang bukan yang di atasnya, yang tes prompt. Nah, ini kan sudah ada dari template-nya apa? Oke, sudah ada sampler. Nah, ini udah nanti teman-teman yang kalau misalnya bikin fungsi untuk Python-nya buat ngeload, cuman butuh ini saja. Jadi import yang di atas, load model. Jadi import kan biasanya kan satu sel, terus modelnya loadnya satu sel. Terus sisanya tinggal jalan ini aja, udah selesai. Tinggal bikin endpoint HTTP-nya kalau butuh dalam bentuk HTTP. Udah, gitu aja. Dia relatif lebih sederhana. Nah, kalau teman-teman mau Keras, kalau nggak salah itu di bawah sekali, yang di bawahnya save model itu ada juga. Ini kan loadnya yang sama. Oh, nggak dimasukin. Oh, cuma sampai load model ya. Mestinya di bawah sini itu ada. Saya mau tanya, waktu yang di save dalam bentuk H5 ini di load lagi. Waktu coba saya load lagi itu nggak bisa. Errornya apa? Itu tulisannya unknown layer itu. Ini kan yang cara lama, yang cara yang di kelas diajarkan. Kayaknya nggak bisa pakai cara yang pakai .hafal.h5 ini kayaknya udah nggak bisa. Itu gimana? Cek versi Kerasnya yang diimpor. Ini kayaknya permasalahan versi ini. Permasalahan versi. Ini kan Kerasnya tuh sekarang saya coba. Ini kan Keras 3. Keras 3 ini soalnya kita pilih soalnya kan Bangkit kan bilangnya waktu itu kan ML-nya direkomendasikannya kan harusnya pakai TensorFlow. Kalau model Gemma ini kalau yang dari Hugging Face sama yang lain-lain itu setahu saya cuma bisa di PyTorch. Kalau pakai yang punya Keras ini bisa backendnya saya setting ke TensorFlow dia mau. Oh, oke, berarti emang nggak super tensor ya? Apanya? Kalau misalnya yang model Keras itu nggak bisa. Oh, seingat saya itu model Gemma yang di Hugging Face itu nggak support TensorFlow. Yang model pre-trainnya pakai apa? TF? Oh, enggak. Ini ada kok yang paling atas kan itu backendnya pilihnya tensor. Oh iya, enggak. Maksud saya ini saya jelasin kenapa kok kita ngambil modelnya ini kan saya lihat tutorialnya itu yang punyanya Keras. Kan ada yang dari Hugging Face itu kan yang transformer itu. Yang punyanya Hugging Face itu enggak ada untuk TensorFlow. Mereka cuma punya PyTorch. Kalau yang pakai Keras itu yang diambil dari websitenya Google Dev, yang AI.Google Dev, cuman itu aja yang karena problemnya gini. Ini kita nggak ada rekam kan ya? Problemnya gini. AI yang siapapun yang kerja Vertex dan teman-temannya itu semua dia mau ngarahkannya lari ke Mediapy. Memang mereka yang ngaturnya gitu. Jadi kalau teman-teman pakai yang versi agak baru itu bakalan crash semua. Yang apa kemarin saya coba itu ya, model builder juga sama, kasusnya juga sama, maju sedikit rusak. Nah, sedangkan kalau punya Kaggle, punya Hugging Face itu memang mereka lebih banyak PyTorch. Jadi kalau memang mau pakai ini, mau yang ambil yang agak barunya, ya mau nggak mau memang ke PyTorch. Cuman kan permasalahannya teman-teman punya restriksi, nggak boleh mesti pakai tensor kan, nggak boleh pakai torch atau nggak boleh mesti pakai TensorFlow, nggak boleh pakai PyTorch gitu kan. Jadi kalau saran saya jangan ke H5, pakai yang preset itu, save preset itu. Iya Kak, terus ini saya mau coba lihat gambarannya. Jadi setelah kita kan sudah coba, tadi kan berhasil di save yang preset itu. Setelah itu kita langkahnya dari file presetnya itu kita apakan? Itu di download, nanti pindahin ke cloudnya karena kan kita nggak mungkin jalankan dari ini. Sebenarnya bisa, tapi jangan jalankan dari sini, teman-teman, nanti jalankannya di cloud. Jadi bikin script Python 1 sampai yang bisa bisa apa namanya, load model sama inference-nya bisa jalan. Teman-teman bikin satu fungsi yang entah mau HTTP, mau RESTful atau mau apa terserah.
yang kalau dipanggil endpoint yang itu parameternya dikasih masuk ke dalam fungsi untuk inference-nya. Jadi bikin satu endpoint baru yang diakses sama teman-teman nanti yang mobile. Oh, berarti ini kita buat satu file .py biasa. Iya, .py biasa. Terus di situ kita ngeload modelnya, terus ada function-functionnya untuk cara nge-prompt-nya gimana. Iya, benar-benar. Mau nggak mau mesti gitu. Sebenarnya kalau kan cuman kalau nggak salah kemarin ada yang bilang diberi rules nggak boleh auto ML dan teman-temannya gitu kan. Iya. Ya, problemnya di situ. Sebenarnya kalau teman-teman pakai yang model Garden, bukan model Garden, apa yang satunya itu, yang AI Studio, itu kan sebenarnya nggak perlu masuk di sini. Teman-teman masukin dataset aja, itu kan udah bisa training. Cuman dikhawatirkannya kalau itu dianggap pakai auto ML gitu kan, dikhawatirkannya gitu. Ya, dikhawatirkan dianggapnya gitu. Ya, dikhawatirkan situ. Padahal sebenarnya kalau pakai itu, endpoint-nya dia sudah HTTP ya. Itu kita sudah bisa dalam bentuk RESTful itu endpoint-nya, tanpa perlu jalan gini lagi. Tapi kalau gini modelnya, teman-teman mau nggak mau bikin satu file Python itu yang dijalankan di cloud-nya. Untuk file .py-nya itu kita buatnya di mana? Kita buat kan kalau ini kan pasti IPYNB ya kalau di collab. Bisa di download .py kalau nggak salah. Oh, berarti kita buat satu sel aja terus downloadnya .py gitu. Iya, bisa kok. Kalau teman-teman download langsung nih jadi .py itu bisa juga. Nanti yang lainnya itu bakal jadi komen kalau nggak salah. Di ini, nah itu di file nggak bisa save ya, save as. Nggak ada. Oh bukan, download nggak ada ya. Downloadnya. Coba itu Le, kamu ke file kamu yang file bawahnya X dulu, bawah yang search yang nah itu coba diklik. Nah itu ada download. Itu setahu saya bisa jadi aneh tuh, bisa dipilih jadi .py. Soalnya ini kan collab yang enterprise agak beda ya. Ini collab enterprise-nya pakai billing yang dikasih dari Iya, pakainya yang itu yang apa? Request gratisan ini per account. Oh oke. Yang trial itu kan ya? Ya. Yang saya khawatirkan sebenarnya nanti pas deploy di sih, pas deploy di cloud-nya. Nggak bisa. Kalau emang nggak bisa di download, bikin aja file PY baru, shell-nya aja yang langsung di copy. Mestinya sama saja. Berarti file preset yang tadi itu tinggal itu kan itu yang di download terus tuh kita buat satu file baru, kita loadnya di file yang baru. Iya. Yang ke Siklor paling cuman yang pip install itu nggak usah satu kali aja di run manual lah di terminalnya VM-nya nanti. Yang teman-teman yang cece di run manual aja pipnya, kalau di install nggak usah di run lagi nanti di scriptnya. Tinggal yang sama environment variable itu nggak usah langsung set .env saja di VM-nya. Itu mestinya bisa langsung. Link cuman import apa lagi tuh ya, OS kan otomatis ya. Gema itu kan kalau nggak salah mesti diimport juga. Dependensinya lumayan besar itu, seingat saya. Kalau mau dipasang manual itu lumayan lama di download. Terus habis kalau udah ada itu yang file tadi itu yang apa namanya, save preset itu teman-teman download dari sini jadi zip, upload ke CC-nya, diekstrak di sana, nanti tinggal load saja dari situ dan mestinya langsung beres kok. Yang ya kalau saya nggak tahu sekarang ya. Kalau dulu seingat saya itu kita bisa clone CC, saya nggak tahu kalau sekarang bisa di clone CC yang udah ada kerasnya di dalam, jadi lebih gampang. Tapi kalau nggak bisa ya mau nggak mau tetap pip install sendiri. Ini berarti tadi cloud-nya pakai Python. Iya. Nah, tapi masalahnya setahu saya cloud itu dinilainya pakai JS kalau nggak salah. Jadi teman-teman terpaksanya bikin gini. Teman-teman bisa coba jalanin di JS, tapi seingat saya nggak bisa. Seingat saya itu nggak bisa, library-nya nggak support. Teman-teman bisa bikin dua. Jadi ini kan cuma butuh satu endpoint saja. Yang parameter yang dikirim kan cuma prompt-nya saja, resultnya kan cuma text return-nya.
kodenya kan udah ada juga. Jadi bikin satu endpoint di sini, terus teman-teman cloud bikin satu lagi Node.js ini yang berhubungan dengan apa namanya aplikasi mobilenya. Jadi teman-teman cloud bikin dua, satu buat jalanin model doang, satu buat berhubungan sama apa namanya aplikasi Androidnya. Yang ini kerjanya betul-betul satu file Python itu kerjanya betul-betul cuma inference doang, udah selesai. Teman-teman mau bikin dia beda VM juga nggak masalah, yang penting bisa komunikasi sama yang punya Node.js itu. Jadi terpaksanya bikin dua. Oh, ini saya ada pertanyaan lagi kan. Ini kan limited gini disknya. Iya. Nah, saya itu coba ini kan download gini, download datasetnya ini pakai disk banyak banget gitu. Jadi saya coba delete apa cache-nya gitu, kurang, tapi kayak masih ada gitu. Apa kakak ada kayak saran atau cara supaya bisa di training tapi disknya nggak penuh gitu? Oh enggak, itu ikhlas saja. Itu udah mode ikhlas itu. Kalau kayak gitu. Paling ini datasetnya ngambil dari Hugging Face juga ya? Iya. Kalau mau kalau saran saya, datasetnya emangnya sebesar apa? Berapa mega? Yang ini saya kurang tahu berapa, tapi parameternya ini kecil, cuman Cuma 25.000 lah, 256 sedikit itu. nah, Mestinya nggak seberat itu. satunya ini Yang mana? ini 21 juta kalau nggak salah. Itu aja dataset yang ini aja yang dipotong. Jadi nggak usah teman-teman nggak usah training pakai dataset full. Nanti kalau misalnya pas ditanya misalnya presentasi bilang kenapa, bilang datasetnya kita terpaksa potong karena kita keterbatasan dari sini, nggak masalah itu. Paling tapi, tidak kan oh sorry, lanjut dulu kak. maksud saya paling tidak teman-teman bisa membuktikan MVP-nya jalan gitu, konsepnya teman-teman itu jalan. Ini cuma masalah mau di training pakai data yang lengkap atau enggak. Nah, tapi downloadnya gitu tetap semua datasetnya berarti nggak bisa sebagian ya? Nah itu jadi teman-teman kalau bisa datasetnya itu di fork dulu. Ini pakai dari ambil dari library ya. Iya. Susah juga. Kalau ambil kayak misalnya dari tempat kayak Kaggle itu kan kita bisa motong sebenarnya. Tapi kalau ngambil dari yang ini nggak bisa dipotong datasetnya, pasti di download semua itu. Oh. Kalau datasetnya custom kan gampang, teman-teman tinggal potong setengah aja udah upload. Tapi kalau ngambil dari sini, coba lihat yang download datasetnya yang mana? Ini tiran gitu kah? Oh bukan, skripnya aja saya mau lihat itu ngambil dataset dari mana. Dari sini, pip install ini. Nah itu ya. Kalau bisa cari dataset yang lain yang lebih kecil, boleh lah. Kalau ngambil dari sini, ya scroll dikit ke bawah. Dataset, iya. Kalau ngambil dari situ pasti di downloadnya full. Oh nggak mau. Kalau dicari datasetnya sendiri sih bisa, cuman kemarin itu ekstensinya yang saya kurang ngerti. Yang kalau misalnya tren game itu seingatku bebas saja, yang penting teks saja. Token, dia butuhnya token kan. Kalau ini cara trainnya saya cuma ngikutin yang ada videonya dari YouTube Chris Naik itu yang kurang lebih kayak gini kak. Jadi saya ngikutin itunya dia, cara convertnya dia ke cuman dia datasetnya lebih mudah ya, udah JSON-L. Sedangkan kita ini nggak tahu formatnya apa, saya convert dulu kayak. Ini kan datasetnya kan pakai JSON line kan? Iya. JSON line itu teks JSON biasa. Iya, JSON L itu file JSON biasa. Ada konverter dengan validatornya. Di mananya itu?
Coba bisa lihat anunya nggak, dataset yang kayak yang di data cuy. Di Ya directory coba. nah ini. Oh dia pakai itu paper juga tuh. Itu pakai punya. Oh ini penyedia datanya yang bikin video Ya. tutorialnya itu ya. Kalau parket repot itu. Oh yang dipakai di screennya teman-teman trainingnya dia minta dataset apa formatnya? JSON-L. JSON-L. Tapi datasetnya yang dipunya itu parket ya? Iya. Ya, Udah coba convert? ini sudah convert. Convert kok. Jadi JSON oke. Mana di? Berapa size-nya berapa? Lihat gimana ya lihatnya. Enggak, yang JSON L-nya yang hasil convert itu size-nya berapa? Wow. Ini Ada 52G tulisannya. 52 GB. Oh, di download juga lama itu ya. Kalau saya gini, yang datasetnya itu teman-teman potong aja. JSON L-nya kan udah ada. Di download terus dipotong. Iya, kalau nggak bisa di download, dipotongnya di sini saja. Kan pakai script kan bisa itu. Bikinkan saja script buat motong-motong datanya di split jadi tinggal berapa gitu kan, sedikit saja. Nanti itu yang teman-teman ambil atau upload ke drive atau taruh kemana. Terus runtime yang ini teman-teman hapus saja. Jadi delete, destroy aja ini runtime-nya, terus buat runtime baru. Jadi mestinya kan disknya itu bakalan reset lagi kalau runtime-nya dihapus. Oke. Ini worst case skenario-nya kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman mau training ulang di ini yang sama, ini kan file mentahannya yang parketnya itu kan udah dihapus kan ya, nggak usah diimport lagi. Kalau sudah punya file JSON-L, yang download repository untuk datasetnya itu nggak usah di run lagi, di skip saja, langsung load JSON-L-nya aja udah beres. Oh iya. Tapi size-nya tetap pasti 50-an GB kan ya? Berapa tadi, 50-an GB ya? Iya, 52,98 giga. Datasetnya bagus kalau 50-an GB, itu artinya teksnya banyak, bagus sebenarnya. Cuman saran saya yang paling anunya itu kalau udah di dataset ini nggak bisa dihemat. Emang yang bikin training AI mahal itu kan di pengumpulan dataset sama. Iya. Ini sudah saya limit sih sebenarnya. Ini waktu download, ini datasetnya pun dia cuma ngambil 500. Problemnya tetap meskipun kita shuffle 500 kan tetap diambilnya full juga sih. Iya. Tapi waktu teman-teman training disknya ada anunya, warningnya bilang disknya penuh gitu. Kemarin itu ada ya di bagian ini kayaknya seingat saya waktu nge-shuffle ini deh. Oh tapi selesai shuffle kosong lagi nggak? Nge-crash penuh disknya. Oh oke. Sorry, RAM-nya yang nge-shuffle dia berat kayaknya. Ya kalau RAM itu wajar. Kalau saran saya setiap kali teman-teman shuffle itu hasilnya di save aja supaya yang next time kasih jalan nggak usah jalan lagi. Kan kalau out of memory mestinya ya, kalau misalnya RAM-nya penuh pada saat shuffle itu mestinya dia bakalan otomatis offload-nya ke disk. Jadi penggunaan RAM-nya kalau udah ke limit dia bakalan kasih pindah ke disk, bakalan lebih lama dan lebih tanda kutip bakalan lebih mahal gitu kan. Cuman gak bakalan crash kok kalau yang seperti itu, meskipun RAM-nya kelewat. Cuman trainingnya aja yang bakalan makan waktu. Kalau saran saya, seandainya misalnya ini agak sedikit lebih fleksibel, sebenarnya nyiapin datasetnya itu jangan digabung sama proses training. Idealnya di dunia nyata juga nanti itu kan proses cleaning, milih-milih dataset, ETL-nya itu loh, pokoknya itu biasanya dikerjanya di mesin terpisah. Nanti training kerjanya training doang gitu kan.
Tapi karena ini kalau kita mau buat runtime satu lagi kan jadinya mahal gitu kan. Jadi nggak apa-apa. Cuman saran saya kalau udah ada datasetnya disimpan. Terus yang proses-proses kerja datasetnya ini di komen aja, nggak usah di run. Untuk tadi datasetnya kan di-download ya Kak? Itu di-download ke lokal maksudnya? Idealnya, cuma nggak, jadinya malah lama kan. Nggak usah ditaruh di sini aja, ditaruh di mesin runtime-nya aja. Satu problemnya Google Colab itu kalau saya nggak salah ingat, saya nggak tahu ini udah bagus atau enggak. Kalau misalnya saya ngapus data, itu nggak langsung terupdate di disk usage-nya. Saya dulu pernah dapat problemnya seperti itu. Saya pakai apa ya itu dulu? Saya sudah ngehapus cache, ngehapus filenya ya. Jadi di sini di folder yang icon folder ini itu datasetnya, filenya udah nggak ada. Tapi di disk usage-nya itu masih ada filenya, nggak hilang. Itu mesti nunggu sampai berapa lama itu baru dia terupdate ke refresh. Mirip dengan Google Drive, sama. Jadi kalau kita udah hapus, filenya nggak langsung hilang. Cuman kita nggak bisa akses, tapi filenya di sana masih ada. Paling itu yang repotin di situ sih sebenarnya. Kalau anunya saya pikir teman-teman kalau misalnya masih muat ya dipaksa-paksa aja, nggak apa-apa. Ini kalau gini ya istilahnya kita mode ikhlas aja, nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya ya kalau 200-an gini kan masih bisa di-download, tapi kalau 52 gini bisa nggak kayak download disimpan di cloud-nya sini? Kalau nggak salah kan ini ada storage-nya juga ya? Bisa, mestinya bisa. Kalau mau pakai storage yang di situ mestinya bisa langsung. Saya cuma nggak tahu caranya di transfer lewat mana. Setahu saya ini bisa connect juga. Cloud storage atau apa ya? Setahu saya ada scriptnya, mirip dengan kalau teman-teman mau konekin Google Colab ke Google Drive itu kan ada juga itu pakai anunya. Itu bisa teman-teman pindahin. Oh iya. Sama. Saya nggak pernah coba. Saya jarang pakai yang enterprise soalnya saya punya mesin sendiri. Jadi saya kerjanya kebanyakan memang lokal, lebih enak kalau mesinnya mumpuni, meskipun yang punya ini lebih kencang sih, GPU-nya lebih kencang, tapi ya itu kita nggak leluasa kontrol. Kalau yang ini kan ada dua file, satunya kan 200 mega ya kalau nggak salah. Iya. Yang 200 mega teman-teman backup aja dulu buat jaga-jaga. Kalau misalnya teman-teman mesti reset runtime-nya, pakai yang 200 mega aja, nggak usah ambil lagi tuh yang dari awal. Yang penting ada modelnya dulu dan MVP-nya teman-teman itu bisa jalan, itu yang paling penting sih. Kalau saya jangan sampai kita pusingnya di sini, yang jadinya itu MVP-nya teman-teman nggak jalan. Jadi pas presentasi, pas mau dikasih lihat ini hasilnya apa gitu kan. Ini kan pakai yang tulisannya. Cici kalau mau tanya silakan, aku sumber. Ya, agak kecil suaranya. Semua yang ada di luar itu kebanyakan reviewnya bagus-bagus. Terutama kemarin ada berdiri juga sama juga bekerjanya. Apa suara masuk? Iya, oke, udah. Oke Kak, jadi kan kita dari GTC ini load modelnya itu dari menggunakan TFJS ya Kak. Jadi kita dikasih model yang udah jadi, entah itu bentuk dalam bentuk apa gitu. Jadi kita pakai versi ini TFJS dalam bentuk save model dan dalam file .bin dan .json. Itu nanti endpoint-nya kita buat sendiri dengan TFJS itu sendiri. Kalau untuk yang sekarang modelnya seperti itu, mau pakai Gemma itu nggak bisa. Model seperti itu kemungkinan besar nggak bisa. Seperti tadi Yosua ya tadi kan ngomong bilang ini kalau mau dimasukin ke tensor nggak ada errornya kalau kita mau ekspor jadi yang H5 itu. Jadi modelnya seperti ini, teman-teman yang di cloud itu nanti bakalan bikin dua, atau kalau enggak
yang file Python-nya mungkin teman-teman yang di ML yang bisa bantu untuk bikin file 1.py-nya gitu kan. Teman-teman di apa namanya, di ML kalau misalnya bikin filenya itu cukup bikin satu endpoint saja, HTTP mau post boleh, mau SOAP terserah, komunikasinya bagaimana terserah aja. File itu nanti dia cuma terima prompt dan resultnya adalah hasil promptnya. Nah teman-teman di cloud jadinya nanti nggak bakalan deploy modelnya di backendnya teman-teman. Teman-teman itu cuma jadi penghubungnya saja antara file Python ini yang ngejalanin modelnya dengan aplikasi Android-nya yang nanti bakalan request lewat HTTP RESTful itu. Jadinya teman-teman yang di CC nggak perlu deploy untuk modelnya sendiri, nggak usah pakai TFJS. Jadi cukup request saja, hasilnya tampilkan ke kakak. Kalau nggak salah Node.js juga ada caranya buat connect ke script Python sih. Kalau misalnya anggaplah di dalam satu mesin yang sama, terus file Python-nya mau dijalanin via terminal misalnya, atau via CMD atau via apa gitu, teman-teman yang di CC bisa eksekusi command untuk terminal itu juga lebih gampang lagi, jadi nggak perlu komunikasi lagi antara anunya. Itu bisa juga kalau teman-teman mau cobain seperti itu. Tapi kalau modelnya seperti ini, intinya adalah teman-teman di CC fungsinya berubah jadi yang jalanin modelnya, berubah jadi ke penghubungnya saja antara file Python yang dibuat oleh teman tim ML dengan aplikasi Android gitu. Jadi untuk sisi backend aplikasi itu hasil deploy kan, kalau nge-deploy kan ada link itu kan, pakai cloud storage. Jadi dia link hasil deploy model ML-nya dimasukin ke front. Bukan model, jadi teman-teman yang di CC nanti itu nggak ada hubungannya sama modelnya lagi, nggak bakalan pakai script itu. Teman-teman bikin endpoint-nya pakai apa? Yang di CC Express.js atau apa? API.js. API.js ya, pakai yang itu sih. Jadi metode ada kayak post get gitu sih. Oke. Nggak dapat sih. Itu kalau saya search di Google tulisannya apa itu? API. API.js. Web servernya sih yang dengerin itu soalnya. Bukan. Oke. Lebih sederhana ya, jadi modelnya lebih Nah, teman-teman yang setup nanti nggak usah load apa-apa yang ada hubungannya sama anunya, nggak usah cari tahu modelnya posisinya di mana. Nanti menurut saya, saran saya split gini aja. Teman-teman yang di ML bikin itu seperti yang kayak tadi, bikin file Python-nya. Teman-teman yang bikin endpoint-nya nanti nggak usah nge-load lagi TFJS-nya. Jadi langsung teman-teman minta saja nanti dari tim ML, ini endpoint-mu punya kamu, modelmu itu saya bisa akses di mana gitu kan. Entah bagusnya modelnya post. Jadi teman-teman yang di CC nanti request post ke endpoint yang dibuat oleh teman-teman di ML. Jadi sebagai perantara saja jadi. Kak, mau tanya, kalau misalnya buat endpoint-nya itu gimana caranya kalau Di Python? Kalau misalnya buat file.py-nya saya sudah ada gambaran, code-nya saya sudah tahu, pernah lihat orang juga. Tapi kalau itu code-nya nanti kita taruh di mana gitu? Kayak gitu gimana bisa diulang? Kalau buat dalam codingan yang modelnya yang nanti yang .py itu kan itu kan saya sudah tahu gambaran, kurang lebih tahu gambarannya kan, kayak modelnya di load, terus kita kasih function yang kita perlukan kayak cara nge-prompt-nya, terus ubah parameter kayak top key atau itunya itu kan bisa. Terus kalau misalnya filenya misalnya file .py nya sudah jadi,
itu nanti kita buat endpoint-nya ini gimana? Taruh gimana? Oke. Banyak sih yang bisa pakai. Teman-teman pernah dengar Flash? Mungkin ada yang pernah pakai Flash. FLASK. Kalau misalnya teman-teman mau, anggaplah bukan pakai Flash, mau cari yang lain saja. Jadi modelnya seperti ini. Teman-teman punya file Python kan ya, file Pythonnya lengkap, ada semua function-fungsinya udah ada. Terus teman-teman bikin REST server, REST API server yang di Pythonnya, misalnya pakai Flash misalnya. Nanti dari Flashnya itu teman-teman bikin routing, kalau nggak salah itu app apakah gitu. Anggaplah kita pakainya Flashnya app misalnya, pakai app, jadi app titik route gitu kan, slash apa, portnya port berapa. Terus nanti teman-teman tinggal run saja. Jadi file Python itu teman-teman buka di terminal, nanti di servernya jalanin filenya, dia bakalan listen atau nunggu request di port itu. Teman-teman yang CC nanti bakalan ngakses link yang teman-teman buat di Flash itu tadi. Jadi ceritanya ada dua REST server yang jalan di mesinnya teman-teman. Bisa coret-coret kayak dulu ya. Kalau cara buat servernya ini gimana? Kita emang nggak pernah tahu nggak? Ya itu pakai Flash teman-teman. Paling gampangnya itu pakai Flash. Keywordnya kalau teman-teman mau cari, tulis saja Python REST server gitu kan. Saya coba. Oke, bisa kelihatan nggak whiteboardnya yang barusan saya buat itu? Saya bikin Jamboard, kelihatan nggak itu? Nah, bisa Kak. Oke. Kasih dekat-dekat dulu, laptopku susah. Nah, misal kita kan sekarang modelnya teman-teman seperti ini. Jadi saya punya satu server kan ya. Gitu. Ini anggaplah CC, ini kan punya CC. Terus kita punya Android kan. Konsep awalnya itu kan teman-teman yang di ini misalnya MD punya. Nah, teman-teman yang di ML itu kan dia buat model yang itu ditaruhnya di dalam CC gitu kan. Jadi misalnya pakai apa tadi? TF-Lite.js kan, TF-JS kan. Jadi kayak itu. Jadi teman-teman yang CC punya script, modelnya udah ada, tapi ini model doang. Nah, ini modelnya kita ganti. Jadi arsitekturnya kita ganti. Teman-teman yang di ML itu dia buat endpoint sendiri. Nah, di sini. Jadi MD nanti aplikasi Androidnya request ke CC. Begitu misalnya dia minta prompt, anggap ini prompt kan. Prompt. Ini nanti CC bakalan request ke ML gitu. Request di ML, ini kirim prompt. Ini responnya itu adalah jawabannya gitu kan, teks gitu kan. Ini nanti yang dikembalikan lagi oleh C. Arsitekturnya lebih kurang seperti itu. Caranya kayak gimana? ML nanti itu dia ini anggaplah satu file script yang sama. ML itu di atas ini dia punya inference-nya. Jadi yang tadi tuh kode-kodenya bla bla bla, import untuk modelnya, load dari save preset-nya, ada function yang dipakai untuk itu. Terus di bagian bawah sekali, tapi ini kan belum di run gitu kan, dia jalan ini kan dari atas ke bawah. Instruksi inference jalan. Di sini nanti teman-teman punya pakai Flash misalnya. Teman-teman bisa cari itu. Flash itu relatif sederhana untuk Python untuk bikin endpoint. Nah, dari Flash ini nanti teman-teman bisa set, misalnya anggaplah kita buat endpointnya biar gampang lah, rec misalnya, rec gitu kan, /rec gitu. Metodenya misalnya kita setnya dia metode post, terus kita set ini dia port 81 misalnya, contoh seperti itu. Nah, nanti tim CC begitu MD lakukan post ke sini, request post ke sini, CC kerja request post juga, tapi ke ini. Jadi CC-nya request post ke sini, ini post. Ini yang respon balik. Gitu. Jadi arsitekturnya sedikit berubah. Teman-teman yang di CC nanti kerjanya pure cuman sebagai perantara saja. Nggak jalanin model lagi, nggak jalanin apa lagi. Heavy liftingnya itu di sini semua, di kerjaannya tim ML yang di sini. Jadi modelnya jalan di sini. Ini benar-benar cuman paling ngatur loginnya seperti apa. Atau misalnya kalau mesti ada autentikasi atau ada misalnya text yang lain, terserah seperti apa. Tapi
untuk semua yang berhubungan dengan prom itu tim CC bakalan request ke endpoint yang dibuat oleh tim ML ini. Kalau tutorialnya Flash itu nih teman-teman bisa cek di sini untuk Flash mana chat mana ini. Oh ini. Nah, teman-teman bisa coba ini. Nih di Flash caranya kalau misalnya bikin di cek di minimal apa saya coba cek dulu, saya belum buka juga. Nah di situ quick start ada minimal application. Saya izin share screen ya. Iya Kak, silakan. Mana tadi ini. Nah teman-teman kalau buka link yang tadi, kalau buka link yang tadi kan sini itu ada sini quick start minimal application kan. Teman buka ini di sini ada. Jadi nanti modelnya sama saja, teman-teman udah bikin semua functionnya sudah ada, termasuk function untuk inference-nya udah ada. Teman-teman tinggal bikin seperti ini, terus bikin satu flashnya objeknya apa. Nah, teman-teman yang di ML nanti bikin rutenya juga slash apa gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya dari apa namanya dari CC mau ngakses, dia tahu path-nya yang mana, jadi seperti bikin API biasa gitu kan. Nah yang dia return itu adalah hasil prompt yang dikerja. Di tutorial lebih lengkapnya ada. Nah nanti teman-teman yang di ML itu ngasih file Python-nya ke tim CC yang manage VM-nya teman-teman. Nanti setiap kali servernya di run, teman-teman tinggal kasih jalanin saja flash minus app run gini. Udah, itu aja. Nanti bakalan dia serving flash bla dia bakalan kasih link seperti ini. 127 bla port berapa, anggap sini port 5000. Nah ini yang diakses sama teman-teman CC nanti untuk tiap kali dia nggak mau nge-prom. Itu saja. Iya, sederhana itu sih kalau misalnya teman-teman mau bikin flashnya, intinya cuma di sini saja. Jadi orang dari atas ambil. Berarti yang codingannya yang ini yang kayak from flash import flash ini tuh ada di file.py-nya tadi. Iya benar. Jadi di file.py-nya nanti teman-teman kalau run itu pas secara pertama taruh file yang fungsi-fungsi yang inference-nya, yang loading modelnya taruh sebelum rute. Jadi dia dieksekusi sebelum rutenya dieksekusi. Jadi loading modelnya jalan dulu, baru habis itu dia buka routingnya. Nah dalam sini yang misalnya app.root, misalnya anggaplah slash gitu kan, slash di dalamnya sini nama fungsinya apa gitu kan, teman-teman nanti taruh untuk apa namanya manggil fungsi inference-nya tadi, yang kasih masuk prompt-nya apa, output-nya apa, itu yang hasil output-nya yang nanti teman-teman return dalam bentuk JSON kalau perlu. Nah, ini itu tutorial paling dasarnya sebenarnya. Ini ada banyak lebih lengkap di bawah cara routing, gimana kalau teman-teman mau bikin post, mau bikin get, itu ada URL. Nah, ini yang ini sih HTTP method. Jadi nanti teman-teman bikin metodenya kalau bisa ambil pakai post, karena teman-teman mau kirim data gitu kan. Ada juga kok caranya nanti buat ngambil parameter yang dikirim, lengkap mestinya. Kalau teman-teman mau cari di apa namanya di YouTube, ini Flash itu lumayan banyak tutorialnya, relatif lebih lengkap. Nah, terus ini nanti yang buat ini kan kita kan jalannya di HTTP, itu HTTP-nya apa? VM. Iya, kalau misalnya apa file VM untuk jalankan modelnya, untuk jalankan AI-nya itu sama dengan VM yang jalanin node-nya nanti, yang file JavaScript-nya nanti itu pakai localhost bisa kok, tidak masalah. Jadi yang beda kan cuma di portnya saja. Jadi kalau yang JavaScript nanti kemungkinan kan port 80 atau 443 kalau pakai HTTPS kan. Jadi kalau ininya jalankan di
HTTP port 5000 aja yang default aja nggak ada masalah. Nanti teman-teman yang di CC requestnya ke situ. Teman yang di CC bisa kan request data dari API udah bisa kan? Bisa Kak. Ya, jadi mestinya langsung kok itu. Yang penting teman-teman bisa ngakses itu. Tinggal linknya aja yang diganti sesuaikan nama portnya, udah selesai. Kalau modelnya seperti ini, kalau teman-teman mau nyediain dua VM yang berbeda, misalnya untuk AI-nya itu VM-nya pakai VM ini, misalnya anggaplah teman tim ML bikin VM sendiri, teman-teman CC bikin VM sendiri. Nah, artinya model VM yang punya tim ML itu mesti punya publik IP gitu kan. Jadi kalau saya sarannya mesinnya satu aja biar nggak perlu mikirin publik IP-nya kayak gimana, publik IP-nya kayak gimana. Kak, sama mau tanya, ini kan tadi ngeload modelnya itu kan pakainya kan ada padnya itu. Nah ini kan kalau di ini nanti kalau kita kasih code .py-nya di VM-nya gitu. Itu berarti modelnya kita masukin VM-nya dulu. Iya, makanya saya bilang tadi nanti model ya apa tadi kalau nggak salah apa save option ya, save apa pokoknya yang satu folder itu Yang preset itu. iya yang save preset itu teman-teman jadiin zip, download, pindahin masuk ke dalam VM-nya. Jadi waktu di VM-nya nanti di code-nya ini kita perlu unzip dulu gitu. Harus di zip. Gimana? Kan tadi kan katanya modelnya kan di zip terus di download. Habis berarti waktu kita load-nya yang di sini yang di file.py yang ada di VM itu misalnya modelnya sudah saya itu model kita masukin ke VM-nya itu zip file. Iya, nanti diekstrakkan mending daripada diupload satu-satu, mending dibikin zip satu kali, uploadnya sekali, nanti di VM-nya baru diekstrak. Oh, ekstraknya pakai code. Ya pakai perintah terminal aja, kan ada perintah unzip. Mestinya defaultnya ada perintah untuk unzip. Nah, sebenarnya Colab juga bisa nge-host kalau misalnya mau. Ada kok namanya apa ya namanya itu? Tuh seingat saya ada caranya teman-teman bisa, tapi saya nggak sarankan teman-teman jadiin file collab-nya untuk jadi REST server REST API, itu saya sangat tidak sarankan. Kalau nggak salah pakai apa itu collab output kalau nggak salah nama library-nya. Ya kalau nggak salah collab output apa gitu kan, itu dia bisa jadi server sendiri sebenarnya. Jadi teman-teman bisa langsung nanti dapat domain namanya Kak ini VM-nya yang buat ML-nya berarti yang buat VM. Enggak, tetap CC yang buat. Jadi yang punya tanggung jawab untuk ngeran kodenya, untuk itu sebisa mungkin tim CC. Jadi kalau bisa tim ML jangan campurin VM-nya tim CC kalau bisa. Oh. Ya, jadi teman-teman yang di sorry. Teman-teman yang di tim ML bikin scriptnya, oper nanti ke tim CC, nanti masalah nge-manage servernya itu biar tim CC yang atur. Tapi kalau karena melihat dari materi yang teman-teman dapat, tim CC kan kemungkinan nggak begitu ahli di Python gitu kan, maksudnya mungkin nggak begitu lancar di Python, mending kita serahkan ke tim ML buat bikin scriptnya, tapi yang run tetap tim CC. Jadi yang manage tetap tim CC. Nah ini ada ini. Saya nggak tahu ini masih berfungsi atau enggak karena ini sudah agak lama sekali. Nah ini ada caranya untuk jalanin server di Google Colab. Kalau misalnya teman-teman dari nggak mau, misalnya nggak mau mindahin ke servernya tim CC, bisa coba pakai yang ini. Jadi cuman ini sangat berbahaya, jadi sebisa mungkin jangan pakai yang ini. Soalnya linknya itu publik, yang artinya
semua orang bisa scan. Jadi saya nggak sarankan pakai metode ini, tapi worst case-nya teman-teman butuh web server buat jalankan, pakai ini aja, maksudnya bisa. Cuma saya sarannya tetap teman-teman bikin satu file Python ini yang dioper, yang ada flashnya, oper ke tim CC, nanti tim CC tinggal download misalnya apa tadi file presetnya, taruh di mana, nanti teman-teman dari tim ML ngatur gitu kan. Ini posisinya mesti di sebelah sini biar file apa namanya padnya nggak rusak gitu kan. Jadi teman-teman dari CC tinggal buka di terminal flash minus F apa nama foldernya, apa nama filenya, terus tinggal run saja. Nanti sisanya tinggal tim CC aja yang ngatur file JS-nya mau seperti apa. MD, ada yang mau tanya? Saya stop sharing dulu ya. Ya, agak sedikit kresek tapi masuk Pak. Halo. Ya, oke. Itu yang di bagian chat, jadi masih bingung chat tuh, kayak buatnya tuh bagusnya chat tuh sebagai fragment atau jadi activity baru gitu. Yang udah buat kan, yang udah terbuat nih untuk layout semua halamannya udah, terus yang untuk login via Google-nya udah juga. Terus kan mau lanjut ke bagian editornya kan, yang chatbotnya kan. Nah di situ masih waktu dari pembuatan layoutnya pun masih rada bingung. Bagusnya pakai fragment atau pakai activity atau gimana dia tuh untuk recycle view chatnya. Fragment lawan activity ya. Ini sebenarnya tergantung arsitektur yang teman-teman pilih. Mau pakainya apa? MVVM, MVC untuk anunya, atau enggak langsung dihantam aja gitu kan. Teman-teman ada ikut arsitektur gitu, desain pattern? Nggak ada ya? Nggak ada, oke. Kalau nggak pakai pattern, paling enteng sebenarnya ada di activity. Jadi teman-teman nggak perlu mikir banyak, kecuali kalau teman-teman bikin navigasi, misalnya anggap di bawah ada menu untuk navigasi, terus mesti pindah-pindah dan navigasinya itu pakai fragment aja. Karena gini, chatnya teman-teman ini nggak pakai soket. Kalau pakai soket, saya sarankannya jangan fragment. Saya bakalan sarankan menu activity, lebih gampang teman-teman manage untuk soketnya. Tapi karena berhubung ini kalau nggak salah kan kita komunikasinya lewat RESTful semua, gitu kan. Jadi nggak ada pengaruhnya sebenarnya teman-teman mau pakai fragment, mau pakai activity, toh RESTful semua, itu mestinya dari segi kompleksitas sama aja. Jadi nggak masalah. Kecuali kalau teman-teman putusinnya bilang, oh saya mau pakainya soket untuk chatnya, biar lebih gampang pakai activity. Jadi teman-teman sesuaikan saja yang mana lebih gampang di navigasinya teman-teman nanti. Terus kemarin kan udah advisor sama yang mentor suruh lagi. Terus katanya warnanya disuruh ganti kan, karena kan kami buat Figma itu warna hitam. Katanya suruh ganti ke hijau biru gitu, tapi udah dibuat, tapi nggak tahu belum udah cocok atau belum. Ya boleh izin saya screen gitu lah. Ini dibuatnya di Figma atau di ya di Figma, masih di Figma. Kalau yang di code-nya belum diubah, masih warna hitam gitu. Oke. Ya, silakan di-share dulu ya. Jadi mintanya yang biru hijau ya? Iya, katanya yang sesuai dengan tema chat gitu. Tema chat. Oke, coba di. Ini backgroundnya bisa jangan warna biru nggak? Abu-abu aja, abu-abu. Jangan kebiruan, geser, kasih mentok kiri. Iya, oke. Soalnya kalau kayak gitu tadi itu ngaruh ke warna biru yang kelihatan. Biru putih. Ya kak? Enggak. Silakan di share dulu. Saya belum selesai lihatnya.
Alasannya dibuat biru kenapa tadi? Karena saran dari mentor setunya kak, karena katanya ditanya kan kenapa warna hitam, terus ya karena nggak ada gitu yang asal aja ambil hitam kayak warna default gitu kan, kalau nggak putih hitam. Terus katanya bagusnya kalau untuk cat yang putih terus dikombin sama biru atau hijau gitu. Jadi ya nggak tahu, karena spontan gitu mikirnya cuma gini aja sih kak, biru atau hijau, kesehatan gitu katanya kak. Oh, oke. Kalau representatif itu saya setuju sih sebenarnya, kalau aplikasi kesehatan itu kalau biru secara psikologi warna itu kan kesannya tanda kutip aman. Nah, kita mau kalau misalnya aplikasi kesehatan itu ada confidence di situ, bilang ini apa yang dia bilang itu ada rasa amannya, makanya dia mungkin ditawarkannya warna biru. Makanya logo-logo bank itu kebanyakan pakainya warna biru karena biru itu kesannya aman. Hijau itu sendiri kesannya lebih tentram. Yang bisa balik ke yang tadi Fikmanya tadi, yang saya agak khawatirkan adalah di pemilihan warna birunya ini sama uh, udah di udah dilihat, dikasih lihat ke kantor satunya siapa Kak Rehan ya? Belum juga kak, ini baru aja gitu dibuat. Oke. Anunya kalau misalnya putih, yang saran saya putihnya jangan pure putih. Putihnya tadi soalnya di layar saya nggak terlalu beda. Putihnya warna apa itu putihnya? Oke, udah oke. Jangan pakai pure putih kalau bisa. Jadi putihnya ada itu putih apa ya? Iya. Gelap sedikit. Birunya juga sama. Jangan ambil biru. Kalau saran saya lihat warna skema yang ini kan Android kan ya. Di guideline material design itu ada kok step-step lompat warnanya, itu ada. Terutama untuk tadi tema warnanya cuma satu yang nggak ada aksen color. Yang agak jomplang itu menurut saya menu bawah. Yang bagian ini ya. Navigasi, iya jangan hitam. Oh iya. Ya, jangan hitam. Ini warnanya teman-teman itu baru 2. Saran saya ada warna aksen 1. Mungkin bisa lebih jauh nanti sama Kak Rehan kayak gimana sarannya. Tapi saran saya teman-teman ngambil warna aksen 1 lagi. Jangan cuma 2 warna aja, bisa 3. Cari aksen yang pas, mungkin kalau misalnya mintanya warna hijau, mungkin aksennya cocoknya warna hijau. Birunya sendiri tinggal menyesuaikan saja mau biru yang seperti apa, karena kalau biru yang sekarang menurutku masih terlalu biru. Tapi itu kan kembali ke seleranya teman-teman lagi menyesuaikan. Jadi kalau yang pilihan warna itu saran saya Kak Rehan lagi. Saran saya itu yang penting itu satu aja, pilih warna aksen dulu, jangan warna hitam, aksennya jangan hitam. Apa ya yang bagus? Jadi kalau seperti di orang tua, kan bagus dari nanti, karena kemarin juga sedikit juga dari orang tua masih. Nah, teman-teman kalau misalnya mau lihat-lihat warna skema yang menarik, itu teman-teman bisa cek-cek di Dribble, mungkin biasanya pakai warna biru apa. saya share sedikit dulu. Ini contoh, ini yang di Dribble ya. Ada beberapa warna. Contoh misalnya yang ini. Saya nggak bilang desainnya bagus, tapi mungkin bisa jadi inspirasi juga. Backgroundnya dia nggak pure putih. Ini dia warna utamanya kan biru. Nah, birunya teman-teman tadi itu menurut saya terlalu gelap. Kalau menurut saya, tapi ini teman-teman ngomong lagi sama Kak Rehan kayak gimana. Warnanya biru kayak gini, backgroundnya tinggal sesuaikan saja. Tapi backgroundnya kalau bisa jangan pure, jangan FFFF gitu kan, terlalu terang. Ini bisa juga teman-teman lihatnya yang ini birunya lebih soft. Cuman kesannya bakalan beda lagi kalau teman-teman pakai biru yang soft. Ini soft monokrom, itu kesannya lebih ke arah playful. Yang menurut saya agak jomplang di desainnya teman-teman tadi itu navbarnya yang di bawah. Menurut saya, yang pertama terlalu besar sih menurut saya. Terlalu besar. Mungkin karena masih di Figma kan ya. Tapi kalau udah pindah Deno kemungkinan ukurannya bakalan menyesuaikan.
bisa bisa balik ke Figma, saya stop sharing dulu. Bisa balik ke Figma-nya. Nah, punya aplikasi mobile banking kan ya. Nah, di mobile banking itu kalau teman-teman perhatikan selalu ada tombol besar di tengah. Di navbarnya itu ada tombol besar di tengah. Kalau mobile kayak BCA misalnya, tombol besar di tengahnya itu kan kris kan. Nah, ini tombol di tengahnya teman-teman itu chat untuk AI-nya kan. Nah, kalau saran saya, tombol besar di tengahnya itu teman-teman mungkin bisa bikin satu membesar bulat begitu. Kalau berdasarkan selera, dari ini yang halaman apa ini, welcome home sama chatnya. Ini chatnya emang sengaja nggak ada navbarnya. Harusnya nanti dia masuk ke dalam gitu sih Kak, naik gitu. Oke, berarti emang nggak kelihatan ya navbarnya. Nggak usah di mute anunya, nggak apa-apa. Berarti navbarnya ini navbarnya nanti ada di sebelah, cuman nggak kelihatan kan ya? Iya. Gitu. Oke. Kalau ini navbarnya mau dikasih hilang, saran saya yang ini jangan pakai border. Jadi kayak ada gambar, ini saya kirim aja deh. Ini yang warna biru itu teman-teman lihat. Ada batasnya antara navbar yang di bawah sama yang di atas. Jadi warnanya kelihatannya sama, jadinya menyatu. Itu bisa jadi pertimbangan juga. Atau kalau enggak, teman-teman bisa teman-teman bisa lihat yang ini juga pendekatannya. Karena kalau cara yang teman-teman mendesain navbar itu kotak kayak gitu, itu ngasih kesan kalau navbar ini permanen, nggak bergerak, kekancing di bawah, jadi kayak dagunya gitu kan, jadi mirip kayak dagunya HP saya itu ini. Kalau teman-teman mau navbarnya dia floating, misalnya menghilang atau kayak gimana, teman-teman bisa ngikut kayak app yang di MacBook itu, yang untuk aplikasinya di bawah, itu dia buat floating kayak gini. Jadi ada kesan yang bilang, oh ini bakalan bergerak karena dia floating, dia melayang. Di scroll ke atas itu. Ini yang ini navnya ini yang di bawah ini dia buat melayang. Jadi kesannya bilang, oh ini bakalan bergerak, nanti bakalan hilang. Daripada kayak yang tadi itu, seperti itu. Cuman teman-teman sesuaiin aja lagi nanti sama. Karena kan kalau dibikin melayang begitu terus gerak kan, otomatis itu bakalan nambah tab lagi, bakalan nambah kerjaan, tanda kutip bakalan nambah kerjaan. Jadi kalau pertimbangan saya itu. Terus sebenarnya kalau menunya cuma 3, ini nggak dipakein navbar kayak gini sebenarnya nggak masalah. Karena menunya cuma 3, satunya home, satunya profil, satunya tombol chat. Itu nggak pakai navbar pun nggak masalah gitu kan sebenarnya. Tapi kalau teman-teman mau bikin, menurut saya nggak ada masalah. Itu teman-teman bisa konsul lagi ke Kak Rehan seperti apa, baiknya seperti apa gitu. Itu perspektif saya untuk anunya. Seperti saya udah agak skill UI saya itu agak sedikit berkarat, udah agak lama nggak dipakai, jadi ya cuman sekedar perspektif saya saja. Sorry Kak, mana sih? Ya, gimana? Oh, jaringan ya? Oke aja. Thank you ya. Kalau dari sisi layout, saya itu saja sih mungkin untuk MD, karena kalau dari sisi teknikalnya mestinya nggak bakalan terlalu berat untuk tim MD, karena kerjanya cuman tanda kutip ya, cuman request REST aja. Jadi mestinya relatif lebih sederhana dibanding mesti deploy modelnya di perangkat mobile-nya. Masih ada mungkin teman-teman?
Sebentar, saya tanyakan ke akhir tadi. Oh ini saya. Sorry kak, apa namanya, mati lampu barusan. Oh, oke. Kalau untuk desain, saran saya itu saja sih. Mending akan lebih ideal kalau teman-teman langsung nanya ke Kak Rehan. Terutama untuk pemilihan warna birunya, karena kalau ini pendapat saya pribadi, birunya masih terlalu gelap. Kalau menurut saya pribadi terlalu kontrasnya terlalu tinggi, jadi kesannya tanda kutip ya terlihat jadul. Karena kalau kita lihat aplikasi-aplikasi yang dengan warna modern sekarang itu warnanya relatif lebih soft, pendekatannya lebih soft, beda kayak yang aplikasi-aplikasi di tahun-tahun 2016 gitu kan, 2017 itu rata-rata kontrasnya tinggi. Kalau sekarang itu emang soft. Itu ngikut ke kemampuan layar HP juga sebenarnya. Kalau dulu layar-layar HP kan ceritanya screen-nya murahan, jadi butuh warna kontras biar lebih jelas. Kalau sekarang layar HP udah OLED, itu perbedaan kontras sedikit saja itu bisa kelihatan. Jadi aplikasi sekarang itu cenderung pakai warna yang lebih soft. Oke kak. Gimana teman-teman, masih ada mungkin? Kalau dari ML rasanya sudah. Yang lain gimana? Dari saya cukup Pak. MD aman ya? Oke, kalau udah nggak ada mungkin hari ini cukup ya. Teman-teman kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi, mungkin dalam 2 minggu ini saya bakalan ada sedikit slow respon, kemungkinan bakalan ada sedikit lambat meresponnya karena sekarang di kampus